Kikil sapi enak sih ya rasanya, tapi sehat nggak? Nah, kita kupas tuntas manfaat dan mitosnya tentang kikil sapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat ya, jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Kemarin kita udah bahas tentang ceker ayam ya. Jadi banyak yang minta saya untuk bahas kikil sapi. Jadi di video kali ini kita akan bahas ya. Kita akan ngomongi tentang kikil sapi. Ini termasuk kuliner Indonesia ya. Jadi memang nggak ada habisnya kalau kita ngomongi kuliner Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, banyak banget makanan enak. Ya, salah satunya memang yang sering jadi favorit adalah kikil sapi. Nah, bagian kaki sapi ini itu kenyal-kenyal, gurih. Ya, sering diolah jadi gulai, jadi sate, jadi sop, ataupun oseng-oseng. Nah, rasanya enak banget kan ya. Tapi pernah nggak sih kepikiran, kikil ini sehat nggak ya buat tubuh kita? Atau jangan-jangan malah bikin kolesterol naik? Nah, di video kali ini kita bakal kupas tuntas fakta dan mitos seputar kikil sapi dari sudut pandang kesehatan. Tonton sampai habis. Apa sih kikil sapi itu? Jadi kikil sapi itu adalah bagian kulit dan tulang rawan dari kaki sapi. Teksturnya ini kenyal karena sebagian besar terdiri dari kolagen. Nah, kolagen inilah yang nantinya akan kita bahas lebih lanjut ya. Di Indonesia, kikil ini diolah sampai bersih banget ya, jadi nggak kotor ya. Dan biasanya dijual dalam kondisi yang sudah direbus, tengah matang, atau yang sudah matang. Jadi saat sampai di dapur kita, ya kita sudah siap untuk mengolahnya menjadi makanan lezat. Oke, mungkin selama ini kita cuma tahu kikil sapi itu enak, tapi ternyata kikil sapi itu punya beberapa manfaat. Ya, manfaat untuk kesehatan. Nah, jadi bukan sekadar enak saja ya, ada manfaatnya. Yang pertama, sumber kolagen terbaik. Nah, ini dia bintang utamanya. Kikil itu kaya banget akan kolagen. Nah, kolagen ini protein yang sangat penting untuk menjaga elastisitas kulit, menguatkan tulang dan sendi ya, serta menyehatkan rambut dan kuku. Jadi buat teman-teman yang pingin kulitnya kencang atau sendi yang sehat, kikil sapi bisa jadi pilihan. Yang kedua, mendukung kesehatan sendi. Karena kandungan kolagennya, kikil ini bisa membantu menjaga kesehatan tulang rawan ya di sendi. Kolagen ini seperti pelumas alami untuk sendi kita, membantu mengurangi gesekan dan nyeri, terutama bagi teman-teman yang punya masalah sendi. Yang ketiga, sumber protein. Kikil yang mengandung protein, yang meskipun tidak sebanyak daging merah. Nah, protein ini juga penting ya, membangun dan juga memperbaiki sel-sel tubuh, serta menjaga massa otot. Yang keempat, mengandung mineral penting. Selain protein dan kolagen, kikil ini juga mengandung beberapa mineral penting seperti fosfor, ya, kemudian juga kalsium. Jadi baik untuk kesehatan tulang dan gigi. Yang kelima, baik untuk sistem pencernaan. Beberapa orang percaya bahwa gelatin, nah ini hasil dari kolagen yang dimasak ya. Jadi yang ada di kikil ini bisa membantu melapisi saluran pencernaan dan mendukung kesehatan usus. Nah, meskipun punya manfaat, bukan berarti kita ini bisa makan kikil sepuasnya, tanpa batas. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan nih. Yang pertama, tinggi kolesterol dan lemak. Jadi tergantung bagian dan juga cara olahnya. Meskipun kikil murni itu kolesterolnya tidak setinggi daging merah, tapi seringkali kikil ini dijual dan juga sudah diolah ya dengan cara masak yang menggunakan santan kental atau minyak berlebihan. Nah, inilah yang bisa bikin kandungan kolesterol dan lemak jenuhnya jadi tinggi. Jadi buat teman-teman yang punya riwayat kolesterol tinggi atau penyakit jantung, ya batasi. Yang kedua, kandungan purin. Jadi risiko asam urat ya. Kikil itu seperti bagian jeroan lainnya mengandung purin. Bagi penderita asam urat, konsumsi purin berlebih ini bisa memicu serangan asam urat. Jadi kalau kamu punya riwayat asam urat, hindari konsumsi kikil terlalu sering dan dalam porsi yang besar, itu dihindari ya. Jadi jangan berlebihan. Yang ketiga, kebersihan pengolahannya. Karena kikil berasal dari kaki sapi bagian bawah. Nah, proses pembersihannya itu harus benar-benar maksimal. Pastikan kikil yang kamu beli atau yang dikonsumsi itu sudah bersih, tidak bau, dan dimasak dengan higienis ya. Jadi pilih penjual yang terpercaya. Yang keempat, kalorinya tinggi. Tergantung olahannya juga nih. Sama seperti lemak tadi,
masakan kikil kalau bersantan atau digoreng, ya, itu tentu akan menaikkan kalorinya. Kalorinya jadi lebih tinggi. Ya, jadi perhatikan ya, teman-teman dalam mengkonsumsi, mengolahnya. Kalau punya berat badan yang berlebih, hati-hati. Kalau ingin menjaga berat badan juga hati-hati. Perhatikan cara pengolahan dan jumlahnya. Nah, kemudian biar aman ataupun tip amannya gimana nih supaya bisa menikmati kikil sapi, menikmati gurihnya tanpa khawatir. Nah, ini ada tipsnya. Yang pertama, bersihkan dengan sempurna. Kalau mengolah sendiri, pastikan kikil itu dicuci bersih berulang kali, direbus hingga empuk ya, dan buang air rebusan pertama. Yang kedua, pilih bagian yang sedikit lemak. Saat membeli, usahakan pilih kikil yang tidak terlalu banyak lemak yang menempel. Yang ketiga, masak dengan cara yang sehat. Hindari santan kental atau minyak berlebihan. Ya, lebih baik diolah dengan apa? Di sop, bening misalkan ya. Ditumis dengan minyak sedikit ataupun misalkan tanpa banyak minyak ya, atau direbus untuk salad. Yang keempat, batasi porsi dan frekuensinya. Jangan makan kikil ini setiap hari atau dalam porsi yang besar. Cukup sesekali saja ya, misalkan seminggu berapa kali, seminggu sekali gitu ya, atau 2 minggu sekali, bahkan sebulan sekali misalkan. Imbangi dengan makanan berserat tinggi seperti sayuran dan buah-buahan. Yang kelima, perhatikan kondisi kesehatan. Kalau kamu punya riwayat kolesterol tinggi, asam urat atau penyakit jantung, konsultasikan dulu dengan dokter seberapa aman kamu bisa mengkonsumsi kikil ya. Jadi ini penting. Nah, kesimpulannya teman-teman, kikil sapi itu memang enak dan juga punya manfaat seperti yang kita bahas tadi, terutama sebagai sumber kolagen ya, tapi punya juga resiko ya, potensi resiko yang perlu diperhatikan. Jadi dikonsumsi berlebihan ya, ataupun mengolahnya dengan cara yang salah, itu hati-hati. Intinya nikmati kikil sapi sesekali dan dalam porsi yang wajar dengan cara olahan yang sehat. Selalu utamakan keseimbangan gizi di piringnya, di piring kamu. Ya, jadi teman-teman jangan mengabaikan nutrisi yang bisa teman-teman dapatkan setiap hari. Nah, bagaimana pengalaman kamu dalam menikmati olahan kikil sapi? Apa masakan favorit kikil sapimu? Coba tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di-like, di-share, di-subscribe untuk informasi kesehatan lainnya. Terima kasih yang sudah menonton, jaga kesehatan selalu, salam sehat, sampai jumpa.